Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan rancangan aktualisasi yang saya susun sendiri. Nama saya Hendro Kurniawan, absen 8434. Adapun rancangan aktualisasi yang saya susun, saya beri judul penggunaan Google Classroom dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di kelas 4B SD Negeri 184 Pekanbaru. Disusun oleh saya sendiri dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 7, 8, dan 9 kelas A yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Regional Bukit Tinggi tahun 2020. Adapun langkah pertama yang saya tetapkan adalah menetapkan isu. Di sini ada 3 isu yang saya peroleh, yaitu rendahnya kedisiplinan siswa dalam pembelajaran jarak jauh, sulitnya pembelajaran jarak jauh menggunakan WA, dan yang ketiga adalah rendahnya kesadaran siswa untuk mengumpulkan tugas. Masing-masing isu tersebut telah saya analisis menggunakan APKL, analisis yang cukup berkualitas untuk menentukan kriteria kualitas isu, yakni yang memperoleh ranking 1 adalah sulitnya pembelajaran jarak jauh menggunakan WA dengan A5, P-nya 4, K-nya 5, dan L-nya 5. Peringkat kedua atau ranking kedua adalah rendahnya kedisiplinan siswa dalam pembelajaran jarak jauh, sedangkan yang ketiga adalah rendahnya kesadaran siswa untuk mengumpulkan tugas. Adapun dari isu tersebut diperoleh core isu atau isu yang utama, yakni yang memperoleh ranking 1 adalah sulitnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menggunakan WhatsApp pada siswa kelas 4B SD Negeri 184 Pekanbaru. Kemudian, dari core isu tersebut, saya klasifikasikan lagi ke dalam pernyataan isu, yakni pernyataan isu adalah sulitnya melaksanakan, fokusnya pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ menggunakan WhatsApp, dan lokusnya adalah pada siswa kelas 4B SD Negeri 184 Pekanbaru. Kemudian, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi akar penyebab isu. Adapun penyebab dari isu yang saya angkat, antara lain adalah satu, kesulitan sebagian besar siswa karena peralihan proses belajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kedua, WhatsApp tidak bisa digunakan untuk menyajikan absensi, materi, tugas, penjadwalan, tenggat, dan penilaian sekaligus. Yang ketiga adalah sebagian besar Android siswa tidak mampu jika menampung penjelasan materi dan tugas yang menggunakan WA. Kemudian dari ketiga isu tersebut, saya melakukan analisis USG, urgency, seriousness, dan growth. Penyebab-penyebab tersebut saya USG dan memperoleh penyebab isu yang paling utama adalah WhatsApp tidak bisa digunakan untuk menyajikan absensi, materi, tugas, penjadwalan, tenggat, dan penilaian sekaligus dengan perolehan skor 14 yang menempati ranking pertama. Kemudian dari analisis penyebab isu tersebut, saya menetapkan penyebab isu yang saya pilih adalah yang menduduki ranking 1, yaitu WhatsApp tidak bisa digunakan untuk menyajikan absensi, materi, tugas, penjadwalan, tenggat, dan penilaian sekaligus. Adapun gagasan yang saya ambil adalah penggunaan WhatsApp diganti dengan Google Classroom. Jadi, gagasan aktualisasinya adalah penggunaan WhatsApp diganti dengan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa kelas 4B SD Negeri 184 Pekanbaru. Dari gagasan aktualisasi tersebut, dapat saya peroleh judul aktualisasi, yaitu optimalisasi pembelajaran jarak jauh PJJ dengan menggunakan Google Classroom pada siswa kelas 4B SD Negeri 184 Pekanbaru. Rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini saya buat dalam bentuk tabel.
yang salah satunya memuat unit kerja, yaitu SD Negeri 184 Pekanbaru. Adapun isu yang diangkat adalah sulitnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ menggunakan WhatsApp pada siswa kelas 4 di SD Negeri 184 Pekanbaru, serta gagasan pemecahan isu adalah penggunaan WhatsApp diganti dengan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa kelas 4 SD Negeri 184 Pekanbaru. Adapun tampilnya adalah sebagai berikut. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk memecahkan atau menyelesaikan isu yang menjadi masalah tersebut adalah membuat atau melakukan telaah penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran yang digunakan sebelumnya pada SD Negeri 184 Pekanbaru. Saya melakukan telaah sebelum memulai menyelesaikan isu. Yang pertama, dalam melakukan telaah adalah mengumpulkan informasi dari grup WA teman sejawat, melakukan telaah informasi dari penggunaan WA Group. Terus yang berikutnya adalah merancang penyelesaian isu penggunaan WA Group dalam pembelajaran sebelumnya. Adapun hasil atau output yang dihasilkan dari kegiatan telaah yang saya lakukan seperti terlihat dalam tabel. Berikutnya adalah kegiatan hal ini membuat ataupun melakukan telaah penggunaan WhatsApp ini mencerminkan misi sekolah yang kedua, yaitu meningkatkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban sehingga meraih prestasi. Adapun nilai yang ditampilkan, nilai yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah nilai integritas dan kreatif. Berikutnya kegiatan yang saya lakukan adalah mengajukan rencana penggunaan Google Classroom kepada mentor. Yang pertama, tahapan kegiatannya adalah membuat konsep. Berikutnya adalah mengetik konsep, kemudian mengajukan konsep kepada mentor. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan seperti terlihat dalam tabel, kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi adalah hal ini mendukung tujuan sekolah yang kedua, yakni menciptakan putra-putri bangsa yang cerdas dan berilmu pengetahuan. Nilai di dalam kegiatan ini adalah nilai kreatif dan inovatif. Langkah yang ketiga yang saya lakukan adalah membuat kelas online di Google Classroom untuk menerapkan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan ataupun membuat alamat email saya sendiri untuk pembuatan kelas. Tahapan yang kedua adalah membuat kelas online di Google Classroom. Yang ketiga, menyiapkan atau menulis kode kelas untuk disosialisasikan kepada siswa. Hal ini mendukung misi sekolah yang pertama, yaitu membiasakan peserta didik hidup dengan mengusung nilai-nilai karakter. Adapun penguatan nilai organisasinya adalah peduli dan inovatif. Kegiatan yang keempat saya lakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap peserta didik, orang tua, dan guru mata pelajaran dalam penggunaan dan cara-cara gabung di Google Classroom. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama adalah menyiapkan bahan untuk disosialisasikan kepada siswa, orang tua, dan guru mata pelajaran. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi melalui grup WA. Mengapa saya lakukan demikian? Karena sosialisasi tatap muka langsung jika dilaksanakan di sekolah, hal itu tidak memungkinkan karena pada masa pandemi saat ini sekolah tidak boleh membuka atau melakukan tatap muka secara langsung. Yang ketiga, memberikan kode kelas dan memberikan arahan kepada seluruh warga kelas yang nantinya akan tergabung ke classroom agar bergabung di kelas. Hal ini sesuai dengan visi misi organisasi yang mendukung misi sekolah keempat, yaitu menyiapkan peserta didik yang memiliki komitmen. Adapun nilai organisasinya adalah nilai pelayanan dan nilai integritas. Berikutnya adalah langkah terakhir. Kegiatan yang terakhir yang saya lakukan adalah melakukan uji coba penggunaan Google Classroom untuk memastikan kesiapan penggunaan kelas. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Tidak hanya perlu sebenarnya, hal ini wajib untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena Classroom ini merupakan program pembelajaran, pola belajar yang baru bagi semuanya, baik itu bagi siswa maupun bagi guru,
Jadi harus dilakukan uji coba penggunaannya dahulu sebelum kelas tersebut digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi nanti pada saat pembelajaran itu dilakukan melalui Google Classroom, semua anggota kelas, semua warga kelas, mulai dari siswa dan gurunya, sudah siap mengikuti pembelajaran di Google Classroom, dan aplikasi Google Classroom tersebut benar-benar sudah siap untuk digunakan. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama adalah pengenalan menu Google Classroom dan fungsi-fungsinya. Seperti kita menjelaskan menu-menu yang ada di Google Classroom tersebut, seperti menu forum, menu tugas, menu anggota, dan lain-lain yang ada di Classroom. Yang kedua adalah menyampaikan atau mengirimkan materi uji coba. Artinya apa? Artinya adalah kami berusaha membuat sebuah materi uji coba yang nantinya dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan bacaan, sebagai bahan tambahan pengetahuan, ataupun sebagai bahan-bahan menambah wawasan bagi peserta didik yang sifatnya hanya sebatas uji coba. Yang ketiga adalah memberikan tugas yang juga masih uji coba. Dalam hal ini saya melakukan memberikan tugas berupa absensi. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan dengan kegiatan yang saya lakukan adalah pengenalan menu Google Classroom dan fungsinya itu sesuai dengan komitmen mutu, yakni pengenalan menu yang saya sampaikan dengan menggunakan penjelasan yang efektif dan efisien. Kemudian unsur akuntabilitasnya adalah pengenalan menu saya sampaikan dengan teliti dan akurat sedetil-detilnya. Kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan yang lain, setiap tahapan kegiatan ada dalam tabel. Yang berikutnya, kontribusi terhadap kontribusi kegiatan yang saya lakukan terhadap visi misi sekolah adalah hal ini mendukung misi sekolah yang kedua, yaitu meningkatkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban sehingga meraih prestasi. Kemudian nilai yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah nilai profesional, integritas, dan peduli. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penggunaan Classroom ini dapat bermanfaat, dapat berhasil dengan sukses, sehingga menciptakan putra-putri bangsa, menciptakan putra-putri bangsa yang terbaik, dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.